Shalom, teman saya Sumber Tobi dalam 11 S24 musim modern. Sedang saya ketujuh pada dengan judul yaitu exception itu di mana dalam menerapkan konsep objek oriented lalu object programming atau UOPP OOP dengan berbagai ilmu jenis exception dan mengembangkan aplikasi yang tetap bisa berjalan seperti kesalahan atau error. Nah, dengan begitu kita bisa membuat yang lebih aman, stabil, dan user friendly. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu eh, konsep dari exception handling. Lalu apa itu exception handling? Exception adalah gangguan terjadi ketika program sedang berjalankan atau biasa disebut time error. Misalnya, ketika kita membagi angka dengan nol atau file tidak ada, program akan berhenti kecuali kita tangani errornya. Nah, exception ini adalah cara untuk mengontrol kesalahan tersebut agar program tetap berjalan. Lalu ada dua jenis exception, yaitu checked exception seperti IO exception yang wajib ditangani dengan try catch. Lalu ada unchecked exception seperti arithmetic exception, null pointer exception tidak diwajibkan ditangani dan tapi itu tak bisa dicegah. Lalu ada selanjutnya penerapan exception handling dalam kasus. Nah, dalam praktiknya ada berbagai macam exception yang bisa terjadi. Misalnya, IO exception. Kalau file yang dibaca tidak ditemukan. Lalu arithmetic exception. Kalau kita membagi angka dengan nol. Lalu array index out of the box exception. Jika kita mengakses elemen di luar batas array. Lalu ada illegal argument exception. Kalau argumen yang diberikan ke metode tidak valid. Lalu ada null pointer exception saat mencoba mengakses program yang belum diinisialisasi. Lalu semua contoh ini bisa kita tangani supaya program tidak berhenti tiba-tiba. Nah, untuk studi kasusnya yaitu aplikasi to-do list. Nah, di mana sebagai studi kasus saya membuat aplikasi to-do list. Aplikasi ini bisa menambahkan, menghapus, perbarui, dan mencari tugas. Dan selain itu, pengguna juga bisa melakukan to-do berdasarkan ID, judul, atau status selesai. Nah, program ini memanfaatkan konsep exception handling untuk menangani input yang tidak valid. Nah, jadi aplikasi tetap berjalan walaupun ada kesalahan. Nah, terus struktur projectnya, di sini ada entity, ada story, ada service, ada util, ada view. Nah, untuk entity, struktur aplikasi ini dibagi ke dalam beberapa page yang nanti saya tunjukkan. Nah, pertama, entity yang berisi kelas to do. Kelas ini merepresentasikan satu tugas dengan atribut ID, title, finished. Nah, kedua ada exception, di mana yaitu kelas invalid input exception, sebuah kostum exception untuk menangani input yang salah. Lalu yang ketiga ada repository yang berisi interface, yaitu I to do repository dan class to do repository untuk mengatur data to do. Di sini kita dilakukan operasi seperti tambah, hapus, update. Nah, untuk selanjutnya ada lalu di page service ada interface ID to service dan class to service. Bagian ini mengatur logika bisnis seperti validasi input sebelum data disimpan. Selanjutnya ada util, yaitu input util Java yang berfungsi membaca input pengguna dengan scanner sekaligus validasi apakah input kosong atau tidak. Dan yang terakhir ada view, yaitu to the view Java yang menampilkan menu dan interaksi ke pengguna. Nah, program ini dijalankan lewat kelas utama yaitu app Java yang menginstalasi semua komponen tadi. Nah, kita bahas secara satu-satu. Entity to do. Nah, kelas to do berfungsi untuk merepresentasikan satu to do atau tugas. Kelas ini memiliki tiga atribut utama, yaitu ID, title, finished. Yang menarik, di kelas ini terdapat kombinasi judul. Itu harus diawali dengan kapital, minimal 6 karakter, tidak boleh diawali spasi. Kalau ada yang melanggar aturan ini, maka sistem langsung melempar invalid input exception. Lalu ada custom exception. Nah, untuk custom exception ini, kelas invalid input exception digunakan untuk memberikan pesan error yang lebih spesifik pada pengguna. Misalnya, input kosong atau format judul salah. Sistem akan menampilkan pesan yang mudah dipahami, bukan hanya error bawaan Java. Itu membuat aplikasi lebih user friendly.
Lalu ada repository layer. Nah, bagian repository adalah tempat menyimpan data to do. Di sini data disimpan dalam bentuk array dengan kapasitas maksimum 100 elemen. Repository mendukung operasi CRUD, yaitu create, write, update, and delete. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan pencarian dan pengurutan berdasarkan ID, judul, atau status. Jadi, repository ini bisa dibilang sebagai database sederhana untuk aplikasi. Lalu ada service layer, di mana service layer berfungsi sebagai penghubung antara view dan repository. Di sini program proses logika seperti validasi judul dan status sebelum data disimpan. Service juga menangani error yang dilempar oleh repository dengan try catch agar program tetap berjalan dan menampilkan pesan yang tepat. Lalu ada view layer, di mana bagian view adalah tempat interaksi dengan pengguna. Di sini ada menu pilihan seperti tambah to-do, ubah to-do, cari to-do, urutkan to-do, dan hapus to-do. Nah, view juga menangani input pengguna dengan pengecekan menggunakan exception handling. Jika ketika pengguna memasukkan data yang salah, program tidak crash, tetapi menampilkan pesan kesalahan yang memiliki input ulang. Nah, lalu ada main kelasnya. Nah, di kelas Java adalah titik awal program. Di sini kita membuat objek dari repository, service, view, lalu memanggil view show dulu untuk menampilkan menu utama. Nah, dengan desain seperti ini, struktur program menjadi modular dan mudah dikembangkan. Dari praktikum ini, kita bisa disimpulkan bahwa exception handling sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Dengan exception handling, aplikasi bisa tetap berjalan walaupun terjadi error. Selain itu, penerapan konsep MVC membuat program lebih rapi dan tidak terpola. Terakhir, dengan membuat custom exception, kita bisa memberikan pesan kesalahan yang lebih jelas untuk si pengguna. Tekan perangkat, mungkin sebelum yang disebutkan, tekan perangkat ke kodenya akan coba mengkompilnya. Kodenya, kodenya. Nah, berikut kodenya seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada to-do Java dan activity page, ada exception-nya, ada repository, yaitu repository Java, ada to-do repository, lalu ada to-do service, lalu ada to-do service, lalu ada input util, lalu ada to-do view, lalu ada Java. File terlebih dahulu, file, ya, dan Java. Nah, ya, ayo kita coba masukkan Oke. Nah, ini sesuai pada waktu tujuan yang diharapkan. Disiplin, bagi yang petunjuk, dan kesalahan kata, saya lebih maaf.